Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai modul Bahasa Indonesia kelas 11 SMK yang beranggotakan Dedi Afriansah, Mutiara Nova Rahmadani, serta Salum Syahrazad. Baik, yang selanjutnya yaitu ada daftar isi. Di sini mencangkup kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan, KD dan tujuan, brainstorming, video presentasi, pengertian, unsur-unsur, tujuan, struktur, ciri-ciri teks resensi, jenis-jenis, manfaat teks resensi, unsur kebahasaan, tanya jawab, soal latihan, pembahasan, serta daftar referensi. Dan selanjutnya yaitu ada petunjuk penggunaan, di mana siswa diminta untuk mengakses situs AnyFlip dengan tautan sebagai berikut: http://anyflip.com. Selanjutnya siswa bisa sign in dengan akun Google atau akun Facebook. Kemudian siswa diminta mengaktifkan akun AnyFlip yang diperoleh dari pesan email yang masuk. Lalu, masukkan kode verifikasi yang tertera dalam email masuk, lalu klik enter. Dan selanjutnya yaitu siswa sudah bisa menggunakan AnyFlip untuk mencari e-book yang diinginkan. Dan siswa bisa memilih e-book yang diinginkan dengan menekan cover e-book yang dipilih. Dan yang terakhir yaitu untuk melihat isi di dalam e-booknya, siswa bisa menekan tanda panah ke kanan atau kiri untuk membuka slide e-book. Yang selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar di sini yaitu mengidentifikasi isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika serta struktur sebuah resensi. Dan selanjutnya yaitu menganalisis kaidah kebahasaan dari beberapa teks resensi dengan tepat. Dan materi pokoknya yaitu ada struktur resensi, isi, dan kaidah kebahasaan teks resensi. Untuk alokasi waktunya sendiri yaitu ada 4 kali 45 menit. Tujuan pembelajarannya sendiri yaitu dengan pendekatan pedagogik, genre, saintifik, dan LIL dengan model saintifik peserta didik dengan menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kejadian dan menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan, dan menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dengan rasa ingin tahu. Kemudian, tanggung jawab bersikap bersahabat atau komunikatif serta proses pembelajaran. Baik, yang selanjutnya yaitu ada brainstorming. Brainstorming sendiri dapat diakses melalui Wordwell. Dan salah satu contoh dari soal di brainstorming sendiri yaitu ada yang pertama, bagian yang berisi kelebihan karya dan umumnya terletak di awal paragraf disebut A. Evaluasi, B. Orientasi, C. Analisis, dan D. Abstrak. Untuk siswa sendiri bisa memilih dari keempat jawaban yang tepat dan benar. Dan selanjutnya yaitu ada video presentasi. Di sini video pembelajaran bisa diakses melalui tautan YouTube atau bisa mengetik keyword di YouTube yaitu presentasi materi bahasa Indonesia teks resensi kelas 11. Cukup dari saya. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan mengenai teks resensi. Secara umum, pengertian resensi adalah ulasan atau penilaian secara ringkas terhadap suatu karya, baik itu karya tulis, drama, atau seni film. Pendapat lain mengatakan pengertian resensi adalah suatu kegiatan membahas, menilai, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi sebuah karya dengan memberikan sinopsis, data, serta kritikan dan masukan terhadap karya tersebut. Secara etimologis, istilah resensi diadaptasi dari bahasa Belanda, recensie, dan bahasa Latin, recensio, yang artinya mengulas kembali. Dalam hal ini, resensi suatu karya berisi tentang kelebihan dan kekurangan dan juga informasi yang didapatkan dari karya kepada masyarakat. Dan yang kedua ada unsur-unsur teks resensi. Yang pertama ada judul. Sebuah resensi harus memiliki judul yang berhubungan dengan isinya.
Pada umumnya, judul resensi dibuat semenarik mungkin sehingga memiliki nilai tambah. Yang kedua, ada menyusun data. Resensi yang baik selalu dilengkapi dengan data-data pendukung. Misalnya, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dimensi, dan juga harga buku. Yang ketiga, ada isi resensi. Isi resensi di suatu resensi adalah ulasan singkat atau sinopsis, kelebihan, kekurangan, bahasa yang digunakan, dan rumusan kerangka dari suatu karya yang sedang dibahas. Dan yang terakhir ada penutup resensi. Penutup resensi ini umumnya memberikan penekanan terhadap pentingnya suatu karya, siapa yang perlu membacanya, dan mengapa harus memiliki karya tersebut. Selanjutnya ada tujuan teks resensi. Yang pertama, untuk memberikan gambaran dan penilaian umum tentang sebuah karya sehingga masyarakat mengerti tentang informasi di dalam karya yang diresensi. Yang kedua, untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada karya yang diresensi. Yang ketiga, untuk menguji kualitas sebuah karya dan membandingkannya dengan karya yang lainnya. Yang keempat, untuk mengetahui latar belakang dan alasan dibuatnya sebuah karya. Dan yang terakhir, untuk memberikan kritik dan saran kepada pembuat suatu karya. Selanjutnya ada struktur teks resensi. Yang pertama ada identitas. Terdiri dari judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan dimensi buku. Bagian ini bisa saja tidak dinyatakan secara langsung seperti pada bagian teks ulasan film dan lagu. Yang kedua ada orientasi, berisi penjelasan mengenai perkenalan dari tokoh yang ada dalam film, novel, atau cerpen yang dibaca. Umumnya orientasi berada pada awal paragraf. Yang ketiga ada sinopsis, berisi ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi sebuah karya. Yang keempat ada analisis, berisi penjelasan mengenai kelebihan suatu karya, misalnya penghargaan yang pernah didapatkan karya tersebut. Ini yang terakhir ada evaluasi, berisi menjelaskan mengenai kekurangan suatu. Yang kelima ada ciri-ciri teks resensi. Yang pertama, memiliki gaya bahasa yang menarik, memiliki struktur yang tertata rapi, jelas, dan teratur, ditulis dengan sangat cermat dan akurat, hubungan antar sebab dan yang lainnya saling berkaitan, berisi mengenai tentang kelebihan buku, berisi mengenai tentang kekurangan isi buku, terdapat tujuan dan latar belakang penulis, dan yang terakhir terdapat identitas buku. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis teks resensi. Teks resensi ini ada resensi informatif yang isinya hanya menjelaskan tentang keseluruhan isi buku suatu karya secara ringkas dan umum. Kemudian ada resensi deskriptif, itu jenis resensi yang mengulas suatu karya secara mendetail pada masing-masing bagian. Dan yang terakhir resensi kritis, jenis resensi yang isinya kritis, objektif, dan berbentuk ulasan detail dengan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya masih berkaitan mengenai materi teks resensi, yaitu masuk kepada manfaatnya. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan. Resensi bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca dan dapat mempengaruhi mereka atas suatu karya. Yang kedua, sebagai sarana promosi. Resensi suatu karya bisa menjadi sarana promosi yang cukup efektif sehingga karya tersebut lebih dikenal masyarakat luas. Yang ketiga, sebagai pengembangan kreativitas. Dengan menulis suatu resensi, maka kemampuan menulis dan kreativitas seseorang akan berkembang menjadi lebih baik. Yang keempat, sebagai nilai ekonomis. Ketika sebuah resensi dimuat di majalah atau koran, maka penulis resensi tersebut biasanya akan diberikan imbalan berupa uang atau hal lainnya.
Selanjutnya yaitu ada unsur kebahasaan teks resensi. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerangan. Contohnya bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal. Contohnya semenjak, kemudian, akhirnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab. Contohnya ada karena dan sebab. Yang keempat, terdapat pernyataan saran. Dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang mengandung rekomendasi pada bagian akhir, hal ini ditandai dengan menggunakan kata seperti, seharusnya, hendaknya. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Contohnya ada menarik, menyukai, menikmati, menyadari, mengejutkan, memikat, dan bahagia. Dan yang terakhir ada katanya kata serapan. Penulisan kata serapan haruslah ditulis sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Contohnya cek bukan cek dalam tulisan bahasa Inggris, tim bukan tim dalam tulisan bahasa Inggris, dan taksi bukan taksi dalam tulisan bahasa Inggris. Selanjutnya di sini ada tanya jawab yang bisa diakses oleh siswa-siswi melalui tautan berikut yang tertera di layar dalam aplikasi Quizzes. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang ada di tanya jawab tersebut berkaitan dengan teks resensi. Di sini saya bacakan salah satu contohnya, yaitu pada poin nomor 8. Yang berbunyi, kalimat resensi yang mengungkapkan kelemahan buku adalah A. Cerita diungkapkan seperti lazimnya cerita yang lain. B. Karakter tidak tergambar dengan cepat dan membaca berulang-ulang. C. Pengarang terlalu sering menggunakan kata tidak wajar, padahal kata tersebut dapat dihindari. Dan yang D. Cerita tidak dapat diterima akal sehat dan membosankan. Siswa bisa memilih salah satu jawaban dari keempat pilihan yang disediakan. Mana yang sesuai. Dan yang selanjutnya ada soal latihan teks resensi. Siswa bisa mengakses soal tersebut dalam tautan berikut yang tertera di layar dengan aplikasi bernama Sokratif. Setelah siswa masuk ke tautan tersebut, siswa diminta untuk memasukkan kode ruang dalam layar yang sudah tersedia. Ada kode ruang yaitu Afriansyah 8414. Dan berikut ada beberapa pertanyaan yang ada dalam Sokratif. Dan salah satunya saya akan bacakan contohnya, yaitu pada poin soal nomor 7. Pertemuan Dua Hati karya NH Dini terbitan PT Gramedia tahun 1986 dengan tebal buku 85 halaman, menyuguhkan gambar dan kata-kata yang memikat pembaca di samping unsur yang lain. Kata menyuguhkan di sini termasuk ke dalam jenis kata A. Konjungsi penegasan, B. Kata sifat, C. Konjungsi temporal, dan D. Kata kerja mental. Siswa bisa memilih salah satu jawaban dari keempat pilihan yang disediakan, mana yang sesuai. Dan yang lainnya terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teks resensi, bisa kalian lihat dalam layar kalian masing-masing. Dan di sini juga ada pertanyaan esainya. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan soal. Karena tadi saya memilih salah satu pertanyaan, yaitu pertanyaan pada nomor 7, maka saya akan membahas pertanyaan nomor 7. Di sini pertanyaan nomor 7 dengan jawaban poin D, karena kata menyuguhkan yang terdiri dari imbuhan me dan an dan suguh sebagai kata dasar, di mana imbuhan me dan an merupakan imbuhan untuk kata kerja. Di sini maksud mental adalah kata kerja yang bersifat perbuatan terhadap objek. Dan di sini ada beberapa pembahasan dari soal Sokratif yang tadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir dari e-modul, adalah daftar referensi. Di sini ada beberapa daftar referensi yang kami gunakan untuk menyusun e-modul ini dan menyusun soal-soal latihan, soal brainstorming, soal tanya jawab menggunakan referensi yang tersedia. Kita sudah sampai di akhir halaman. Jadi sekian pemaparan media visual dari kelompok 9. Apabila ada yang kurang, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.